Tanya Ustadz, kira-kira boleh nggak sih orang yang sedang halangan haid, ya, itu berzikir, baca Quran? Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Waqiah itu dikatakan oleh Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci, bersih. Para ulama, ahli tafsir, ahli fikih berbeda pandangan terhadap kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun. Apa kata sebagian ulama? Kalau seandainya di dalam ayat itu dikatakan la yamassuhu illal mutatahhirun, sudah jelas bahwasanya tidak boleh menyentuhnya, membacanya kecuali orang yang sudah bersuci. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan semua orang Islam itu adalah suci, mutahharun. Ya. Dalam surah At-Taubah itu apa dikatakan oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang bertobat dan suka dengan orang yang selalu membersihkan jiwa, membersihkan diri. Oke. Ini pandangan umumnya. Yang kedua, ada ahli tafsir mengatakan al-mutahharun humul malaikah. Mutahharun itu adalah para malaikat, maka tidak ada dan tidak boleh menyentuhnya yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali para malaikat. Jin iblis, jangankan mereka menyentuhnya, mereka ketika ingin mencuri satu ayat saja, jangankan satu ayat, satu huruf saja, itu yajidalahu shihabar rasada, akan mendapatkan lemparan api. Ya. Seperti dalam surah Al-Jin dikatakan oleh Allah, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kami itu, kata jin, ngintip-ngintip ke langit, ingin mencari informasi rahasia apa yang akan diturunkan oleh Allah. Jin itu ngintip-ngintip. Tapi apa? Ketika kami ingin tahu rahasia yang dibawa oleh para malaikat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, terus oleh malaikat Jibril yang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mencuri satu ayat atau satu kata atau bahkan mungkin satu huruf, mereka tidak mendapatkannya. Yajidalahu shihabar rasada, mereka langsung mendapatkan lemparan api. Ya. Dari sini yang dimaksudkan mutahharun itu adalah para malaikat. Jadi singkatnya bahwa orang yang sedang haid, ibu-ibu sedang nifas, ya, kalau untuk membaca Al-Quran pegang, ya, dengan tujuan ibadah. Pak Ustadz, bulan puasa Pak Ustadz, kalau kami tidak ngaji, tidak tamat-tamat Pak Ustadz. Ya tidak Bu ya? Lama juga 6 sampai 15 hari Pak Ustadz. Mana kalau kami ngaji Quran Pak Ustadz, takut tidak tamat. Kalau tujuannya untuk ibadah, para ulama tidak memperbolehkan. Kalau tujuannya untuk ibadah, untuk tamat, ya. Tapi para ulama memperbolehkan membacanya kalau dia di dalam bentuk ayat sudah zikir, misalnya seperti zikir, dia sudah terpotong-potong,
Misalnya ayat kursi, dia baca, sudah terpotong-potong, tidak di dalam secara berurutan di dalam Al-Quran seperti ini. Itu diperbolehkan karena bentuknya adalah berzikir, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan untuk membaca Al-Quran itu, ya, bagi orang yang haid atau nifas. Satu, bagi orang yang mengajar dan belajar, ya. Ada guru ustazah, dia sedang haid, sedangkan profesi dia adalah ngajar Quran. Selama 15 hari kalau dia nggak ngajar, kemudian kelas tinggal, apa yang terjadi? Banyak hal yang tidak diinginkan. Maka bagi pengajar Al-Quran, walaupun dia sedang haid, dia boleh. Tapi ketika dia sedang mengajar saja, selesai itu selesai. Begitu juga dengan murid. Begitu juga dengan murid yang sedang halangan, diperbolehkan bagi dia untuk belajar selama masa proses belajar Quran itu. Ini disampaikan oleh sekian banyak ulama, di antaranya Syekh Al-Amrani rahimahullah, seorang mufti Yaman, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, seorang mufti Saudi, dan ulama-ulama yang lain mengatakan itu diperbolehkan. Yang kedua, ketiga, boleh seorang ibu-ibu nih montalkinkan anaknya pelajaran Quran, ya. Siapa yang akan mentalkinkan anaknya? Bapaknya nggak ada, pergi, sedangkan anaknya harus hafalan. Boleh ketika itu anak seorang ibu mentalkinkan kepada anaknya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian diikuti, boleh. Yang ketiga, yang keempat, diperbolehkan bagi ibu-ibu yang sedang ada halangan, ada udzur, untuk membaca Al-Quran atau bahkan menghafalnya bagi seorang hafizah, seorang hafizah 15 hari dia nggak baca Quran, nggak murojaah, tuh bisa hilang, sebelum dia mutqin, sebelum dia kuat bener hafalannya itu bisa hilang. Jangankan 15 hari, hari ini kita ngapal, besoklah lupa, karena belum lengket. Maka diperbolehkan. Jadi kita punya anak, dia ngapal. Kalau selama 15 hari itu dia nggak ngapal, setiap bulan 15 hari dia nggak ngapal, maka nggak kekejar targetnya. Taruhlah sehari dia menghafal 1 halaman, maka 15 halaman artinya 1 juz setengah, hampir 1 juz, ya, karena 1 juz itu 20 halaman, 15 halaman hampir 1 juz dia tidak menghafal, otomatis targetnya tidak tercapai. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan para hafizah dan orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk membacanya, apalagi mendengar, nyetel. Jadi permasalahannya itu adalah megang. Kalau seandainya dia nyetel pakai HP, dia dengerin, boleh nggak? Sangat boleh, sangat boleh. Jangan sampai nanti ada orang bilang begini, dengar saja nggak boleh, enggak, dia nyetel. Masya Allah, selama itu dia diperbolehkan untuk melakukannya.
Nah, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, jadi larangan itu la yamassu ilal mutahharun, tidak memegangnya, tidak boleh membacanya, itu kalau tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi untuk yang 4 hal yang tadi kita sampaikan, itu para ulama memperbolehkan. Ya. Siapa di antara yang memperbolehkan? Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir menyampaikan demikian, boleh. Kemudian Syekh Al-Amrani, termasuk salah satu guru saya, Allah yarham, wafat di usia beliau 90-an tahun, Masya Allah. Kalau nyebut nama beliau teringat kalau beliau lagi ngajar itu gak pernah bawa buku kayak saya. Masuk ke ruang kuliah sambil pakai tongkat, pegang pena, buat judul saja, sudah tuh dia ngomong, beliau ngomong dari awal sampai akhir, tapi yang keluar adalah ilmu semua. Semua kita fikih, kalau beliau ngajar fikih itu keluar semua. Nah, beliau menyatakan hal yang demikian boleh. Di antara juga menyatakan itu adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, mufti negara Saudi Arabia setelah Syekh bin Baz, termasuk di dalamnya Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, beliau sekarang masih hidup, menyatakan demikian boleh bagi orang-orang yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam.